Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat selalu. Ustazah hari ini akan membacakan sebuah kisah. Kisah ini tentang kisah Nabi Nuh alaihissalam. Kisahnya Ustazah ambil dari sebuah buku yang berjudul Tantangan Umat Pembangkang. Buku ini diterbitkan dari penerbit Syamil. Nah, teman-teman, apakah teman-teman sudah siap untuk mendengarkan kisah dari Ustazah? Nah, ayo kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Nabi Nuh alaihissalam adalah cucu Nabi Idris alaihissalam. Beliau dilahirkan 116 tahun setelah Nabi Adam wafat. Nabi Nuh alaihissalam adalah hamba yang pandai bersyukur, bersabar, cerdas, senantiasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kehadiran Nabi Nuh alaihissalam, pada waktu itu hiduplah 5 orang lelaki soleh. Mereka bernama Wad, Suwa, Yahud, Ya'uq, dan Nazar. Kelima orang itu dihormati kaumnya karena keadilan dan kesolehannya. Kelima orang itu meninggal dunia. Kaumnya sangat bersedih. Mereka sangat kehilangan. Nah, teman-teman, iblis tidak tinggal diam. Iblis membujuk kaum tersebut untuk membuat sebuah patung. Patung itu dijadikan mereka simbol untuk senantiasa mengingat kesolehan 5 orang tadi. Tahun demi tahun berlalu, generasi demi generasi berganti. Patung yang tadinya hanya digunakan untuk mengenang kesolehan kelima orang tersebut disalahgunakan oleh anak cucu kaum itu. Patung-patung itu menjadi benda keramat. Keadaan masyarakat mulai memburuk saat sebagian besar mereka menyembah berhala, tidak lagi beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbedaan si kaya dan si miskin sangat terlihat, kejahatan di mana-mana. Pada saat itu, Allah mengutus Nabi Nuh alaihissalam di tengah-tengah kaum tersebut. Bani Rasib adalah nama kaum itu. Nabi Nuh alaihissalam menjadi rasul pertama yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kaum yang mempersekutukannya dengan berhala. Nabi Nuh mulai mengajak kaumnya untuk kembali menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beliau menyeru agar mereka meninggalkan tradisi penyembahan berhala, meninggalkan perbuatan keji dan jahat terhadap sesama manusia. Namun apa yang terjadi teman-teman? Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya agar kembali menyembah Allah. Dia tunjukkan kebesaran-kebesaran Allah, mulai dari penciptaan langit yang berlapis-lapis, bulan dan bintang yang bercahaya, dan matahari sebagai sumber pelita. Namun teman-teman, dakwah Nabi Nuh itu menuai ejekan dan hinaan dari para pemuka kaum penyembah berhala. Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar dan terus mengajak kaumnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kami harus beriman kepadamu, padahal pengikut-pengikutmu orang-orang yang hina? Begitu kata mereka dengan angkuh. Nabi Nuh alaihissalam telah berusaha untuk mengajak mereka dengan berbagai cara. Namun hanya sedikit saja dari kaumnya yang mengikuti seruannya. Jumlah mereka tidak lebih dari 80 orang. Akhirnya kaum Nabi Nuh alaihissalam melakukan pengejekan, penekanan kepada Nabi Nuh agar Nabi Nuh alaihissalam untuk tidak melakukan dakwah kepada mereka.
Mereka sangat menginginkan Nabi Nuh alaihissalam bersama para pengikutnya untuk pergi meninggalkan mereka dan tidak lagi melakukan dakwah kepada mereka. Nabi Nuh alaihissalam tidak mengenal lelah. Nabi Nuh melakukan dakwah kepada kaumnya hampir 1000 tahun. Hai Nuh, kami tidak melihatmu kecuali hanyalah seorang manusia biasa seperti kami. Kami pun tidak melihat orang yang mengikutimu, melainkan orang yang hina di antara kami yang mudah percaya. Ejek salah seorang pemimpin kaum kafir tersebut. Kami tidak melihat kamu memiliki sesuatu kelebihan apapun atas kami. Bahkan kami menganggapmu sebagai seorang pendusta. Begitu kata mereka. Perdebatan demi perdebatan senantiasa mereka lakukan terhadap Nabi Nuh alaihissalam. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan yang nyata bagi kalian agar kalian tidak menyembah selain Allah. Aku benar-benar khawatir kalian akan ditimpa azab pada hari yang sangat pedih. Begitu Nabi Nuh mengingatkan kepada mereka. Ternyata Nabi Nuh alaihissalam diminta untuk menjauhkan para pengikutnya yang memang hanya terdiri dari rakyat jelata dan rakyat-rakyat hamba sahaya. Hanya Allah yang akan mendatangkan azab kepada kalian. Jika Dia menghendakinya, kalian tidak akan dapat melepaskan diri jika Allah hendak menyesatkan kalian. Nasihatku tidak akan bermanfaat bagi kalian sekalipun aku ingin memberi nasihat. Dia adalah Tuhan kalian dan kepadanya lah kalian akan dikembalikan. Begitu kata Nabi Nuh alaihissalam saat mereka menantang Nabi Nuh alaihissalam untuk mendatangkan azab-azab yang pedih kepada mereka. Selanjutnya teman-teman, Nabi Nuh mengadu atas seluruh apa yang ia alami kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia berdoa kepada Allah untuk mendatangkan azab yang pedih kepada kaumnya. Ya Tuhanku, janganlah Engkau berikan seorang pun di antara orang-orang kafir itu tinggal di atas bumi. Sesungguhnya jika Engkau biarkan mereka tinggal, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu dan mereka hanya akan melahirkan anak-anak yang jahat dan tidak tahu bersyukur. Itu yang dilakukan oleh Nabi Nuh, doa yang disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mendengar doa Nabi Nuh alaihissalam. Kemudian Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membuat sebuah kapal sebagaimana firman-Nya dalam surat Hud ayat 37. Dan buatlah kapal itu dengan pengawasan dan petunjuk wahyu kami, dan janganlah engkau bicara dengan aku tentang orang-orang yang zalim. Sesungguhnya mereka itu akan ditenggelamkan. Nah teman-teman, Allah berjanji akan menenggelamkan kaum Nabi Nuh yang berdusta. Oleh karena itu, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah kapal yang besar. Atas petunjuk dari Allah, Nabi Nuh pun mulai menanam sebuah pohon. Yang tambah lama, pohon itu tambah besar. Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk membuat sebuah kapal yang besar sesuai dengan yang Allah perintahkan. Hari demi hari mereka lakukan, dan bagaimana sikap kaum Nabi Nuh pada waktu itu yang senantiasa membangkang atas apa yang telah didakwahkan oleh Nabi Nuh? Mereka senantiasa mengejek dan mentertawakan apa yang dilakukan oleh Nabi Nuh alaihissalam. Hahaha, hai Nuh, tampaknya sekarang kamu telah menjadi tukang kayu ya? Bukankah kamu mengaku sebagai seorang nabi atau rasul? Kenapa sekarang menjadi tukang kayu dan pembuat kapal? Ejek salah seorang mereka. Hai Nuh, kapal itu jalannya di laut, bukan di darat. Bagaimana dia akan berjalan?
Apakah dia akan ditarik oleh sapi? Atau mungkin kamu berharap akan ada angin yang menarik kapalmu itu ke laut? Hahaha. Mereka mengejek apa yang telah dilakukan oleh Nabi Nuh. Nabi Nuh tetap bersabar. Jika kamu mengejek kami, kami pun akan mengejekmu sebagaimana kamu mengejek kami. Kelak kamu akan mengetahui siapa yang akan ditimpa azab yang menghinakan dan kekal. Begitu jawab Nabi Nuh dengan singkat. Nah teman-teman, sampailah pada suatu hari kapal itu telah selesai. Allah memerintahkan Nabi Nuh alaihissalam untuk membawa semua keluarga serta para pengikutnya yang setia kepadanya. Teman-teman, ada salah satu anak dari Nabi Nuh yang bernama Kan'an tidak ikut di dalam kapal Nabi Nuh beserta istrinya karena dia adalah seorang pendusta. Allah menurunkan hujan yang sangat deras dan Allah mulai memancarkan air yang muncul dari dalam tanah. Banjir bah di mana-mana terjadi, menenggelamkan apa yang ada. Nabi Nuh bersama para pengikutnya selamat di dalam kapal yang telah dibuat mereka. Nabi Nuh berdoa kepada Allah, yang kemudian Allah turunkan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 40 ayat 13 sampai 14. Maha suci Allah yang telah menundukkan semua ini bagi kami, padahal kami sebelumnya tidak mampu menguasainya, dan sesungguhnya kami akan kembali kepada Tuhan kami. Nabi Nuh bersama para pengikutnya, teman-teman, selamat ketika berada di dalam banjir bah tersebut. Ketika banjir bah itu datang, Nabi Nuh sempat melihat seorang putranya yang bernama Kan'an yang berusaha untuk menyelamatkan diri dari banjir tersebut. Nabi Nuh pun kemudian mengajak anaknya untuk ikut serta ke dalam kapal itu. Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah kamu bersama orang-orang yang kafir. Kamu tidak akan selamat kecuali naik di dalam kapal ini. Begitu kata Nabi Nuh kepada putranya. Namun putranya tetap menolak dan membangkang. Tidak ayah, aku tidak akan naik ke dalam kapalmu. Aku akan naik ke atas gunung ini. Aku akan selamat di sini. Begitu kata si Kan'an. Tapi teman-teman, kemudian banjir bah itu menyapu gunung dan akhirnya Kan'an pun terhempas dan tenggelam. Nabi Nuh hanya dapat melihat putranya Kan'an yang ia sayangi ikut meninggal tenggelam bersama orang-orang kafir lainnya. Alhamdulillahirrabbilalamin, atas seizin Allah, akhirnya air bah itu pun surut. Nabi Nuh alaihissalam sampailah di sebuah tempat bersama para pengikut yang setia beriman kepada Allah. Mereka selamat bersama sepasang binatang-binatang yang ikut serta di dalam kapal Nabi Nuh. Atas izin Allah, Nabi Nuh dapat memulai kembali kehidupan yang baru bersama para pengikutnya dan binatang-binatang yang selamat di dalam kapal mereka. Teman-teman, akhir hayatnya Nabi Nuh berpesan kepada anak cucunya yang ia wasiatkan. Diriwayatkan dalam sebuah hadis riwayat Ahmad. Sesungguhnya aku akan berwasiat kepadamu. Aku perintah dan aku larang kamu dari dua perkara. Pertama, aku perintahkan kamu dengan kalimat La ilaha illallah, karena jika 7 lapis langit dan 7 lapis bumi diletakkan di satu timbangan dan kalimat La ilaha illallah diletakkan di sisi lainnya, timbangan yang berisi kalimat La ilaha illallah akan lebih berat.
Seandainya 7 lapis langit dan 7 lapis bumi adalah sebuah lingkaran kosong, yang memenuhinya adalah kalimat La ilaha illallah. Kedua, aku perintahkan kamu untuk membaca Subhanallah wa bihamdi, karena itu merupakan penghubung segala sesuatu dan dengannya seorang makhluk diberi rezeki. Aku melarangmu dari syirik dan sombong. Hadis riwayat Ahmad. Nah teman-teman, begitulah kisah tentang Nabi Nuh alaihissalam, mengingatkan kita untuk hanya menyembah kepada Allah, tidak boleh berbuat syirik, tidak boleh sombong dan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan kita semua dapat mengambil hikmahnya. Demikian kisah dari Ustazah. Sampai ketemu lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.